Shalom sidang jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 11 sampai ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimnya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel, mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, disitulah jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing,
dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah belas kasihan Tuhan. Seorang terkasih sedang jemaat Tuhan, tak ada manusia yang tak pernah berbuat salah di dunia ini, berbuat salah di mata Tuhan. Kita lahir dengan natur dosa yang melekat dari Adam dan Hawa. Bahkan setelah kita hidup di dalam Kristus, kita masih sering berbuat dosa, dan kondisi itu menjauhkan kita dari Allah. Akibatnya sidang jemaat Tuhan, seringkali kita merasa terlalu kotor untuk dapat diterima oleh Allah. Dalam sejarah Israel, Ahab merupakan salah satu raja yang jahat di mata Tuhan. Ia sering mengambil keputusan tidak tepat ketika hatinya berada dalam suasana campur aduk. Salah satunya, ia mengambil kebun anggur Nabot dengan cara yang keji dalam kesepakatannya bersama Izebel istrinya. Nabot dibunuh dalam pemufakatan dalam kesepakatan keji dengan fitnah yang dilontarkan kepadanya. Ahab merespon dengan mendatangi kebun anggur Nabot setelah kabar kematian Nabot disampaikan kepadanya. Tak ada penyesalan atas dosa yang dilakukannya, sehingga Tuhan menyatakan penghukuman kepadanya melalui Elia yang disampaikan oleh Nabi Elia kepadanya. Alkitab mencatat bahwa tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya sedemikian rupa. Ia juga melakukan tindakan kecil lainnya di mata Tuhan, yakni menyembah berhala. Sungguh begitu banyak dosa yang dilakukan oleh Ahab. Ahab ternyata bukanlah orang yang susah dinasihati. Ia memang membenci Elia karena Elia menghalangi dia melakukan berbagai hal yang ia inginkan. Namun ketika Elia memberikan teguran kepada Ahab, ia masih punya cukup hati nurani untuk menyadari bahwa ia memang bersalah. Ia tidak memberikan perlawanan kepada Elia. 2 hari silam kita mendapati bagaimana Ahab menunjukkan reaksi yang bertolak belakang dari Daud, raja yang menjadi tolak ukur sikap benar di hadapan Allah. Namun kali ini Ahab menunjukkan sikap yang serupa dengan Daud. Ia benar-benar menunjukkan penyesalan yang mendalam setelah Nabi Elia menyampaikan perkataan Tuhan kepada dia. Penekanan yang disoroti dalam kalimat kedua dalam ayat 27 menunjukkan sikap yang ekstrim dari Ahab. Tampaknya ada satu kesadaran yang secara drastis menyentak hati Ahab. Setelah Nabi Elia menyampaikan hukuman yang akan dia terima, dia sadar akan dosa-dosanya. Dia mengambil kain kabung dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini kita bisa lihat menarik sekali bahwa kita sama sekali tidak menjumpai figur Izebel dalam perikop ini. Kelihatannya ketidakhadiran Izebel inilah yang memberikan kesempatan kepada Ahab dengan segala kejahatan yang dicatat Alkitab untuk menunjukkan sikap menyesal yang begitu dalam dan sungguh-sungguh. Efek nyata, Tuhan menerima penyesalan Ahab sebagai penyesalan yang sungguh tulus di hadapannya, sehingga ia pun menunda memberikan penghukuman yang semula telah ia berencanakan. Menunda, jemaat, bukan tidak dilakukan, tapi menunda. Penafsiran ini secara dengan catatan yang diberikan penulis
1 Raja-Raja dalam ayat 25, bahwa kejahatan Ahab bisa sedemikian dahsyat karena pengaruh istrinya Isabel. Istrinya sangat mempengaruhi keputusan Ahab selama ini. Kemarin kita melihat secara positif peran kuat Isabel mengendalikan kehidupan suaminya, Raja Ahab, kerajaannya, serta nasib rakyat Israel. Hari ini kita melihat secara negatif melalui ketidakhadiran Isabel, bagaimana ketiadaannya bisa membawa Israel ke arah yang benar-benar berbeda. Di sini ada pelajaran penting yang bisa kita lihat, bahwa satu keputusan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan akan mengacaukan banyak hal dalam hidup kita, dalam keputusan kita. Keputusan-keputusan yang kita buat tidak berdiri sendiri dalam kehidupan kita. Akan ada konsekuensi yang kita terima atas setiap keputusan yang kita buat. Karena itulah dalam segala hal, jangan sekali-kali mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam mengambil keputusan. Tidak ada perkara yang terlalu kecil sehingga Tuhan tidak diperlukan dalam kehidupan kita, di dalam keputusan kita. Sedang terkasih, memberikan respon yang tepat ketika ia mendapat teguran dari Nabi Elia. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kafan. Dan inilah harus yang kita lakukan kalau kita sadar dari setiap dosa-dosa kita. Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya kepada kita, seperti Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada Ahab ketika kita mau bertobat dan mengakui kesalahan kita. Sedang terkasih dalam hidup yang kita jalani, seberapa burukkah tindakan jahat yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Ahab yang begitu jahat tetap memperoleh belas kasihan Tuhan, apalagi kita sedang jemaat Tuhan. Melalui nabi-nabinya Tuhan terus memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Tidak ada kata terlambat bagi kita sedang jemaat Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berpalinglah dari dosa-dosa kita dan kembalilah kepada Tuhan. Ini yang penting. Mintalah pengampunan daripadanya. Dia tidak pernah menolak anak-anaknya yang berbalik dengan sepenuh hati kepadanya. Ingatlah sedang jemaat Tuhan, padanya ada kemurahan dan belas kasihan. Hanya daripadanya lah kita memperoleh pengampunan. Hanya kepadanya lah kita berserah dan meminta pengampunan yang sungguh-sungguh dari Tuhan, agar belas kasihan Tuhan selalu melingkupi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar belas kasihan Tuhan selalu beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.